Seniman tetap berkarya, tapi tetap perlu wadah dan tetap perlu sambutan uluran tangan dari pemerintah tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, maju jua, enjoy jua, yahobu, oi Nusana. Salam pehaba, kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan kami dalam siaran Mimbar Budaya, Mimbar TV, koran Mimbar Umum. Apa kabar? Wah, tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, apalagi sekarang sedang memasuki awal tahun baru, tahun 2023. Wah, nah bagaimana persiapan-persiapan menghadapi tahun 2023 ini? Wah, tentu kita semua memiliki rencana-rencana di tahun 2023. Dan tentunya juga kita sudah mengevaluasi perjalanan hidup kita selama setahun, tahun 2022. Nah, semoga tahun 2023 ini merupakan tahun yang lebih baik lagi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemirsa, kami mau berbagi informasi bahwasanya pada akhir tahun kemarin, tahun 2022, alhamdulillah Harian Mimbar Umum menerima anugerah Silver Media Award ya dari SPS Sumatera Utara. Wah, ini merupakan kerja keras lah dari Harian Mimbar Umum mendapat penghargaan dari Serikat Penerbit Surat Kabar Sumatera Utara. Ya, alhamdulillah Mimbar Umum sebagai koran yang tertua di Indonesia, bukan sekadar di luar Jawa ya, tapi di Indonesia yang masih terbit gitu. Kita masih mempertahankan bagaimana koran Mimbar Umum ini terus hadir bersama pembaca. Nah, selain versi cetak, Mimbar Umum memiliki versi online atau daring dan secara digital dalam bentuk TV, sebagaimana siaran kita ini. Nah, itu informasi yang pertama, pemirsa. Dan alhamdulillah Mimbar Budaya akan memasuki tahun pertama gitu ya, genap setahun gitu dalam siaran Mimbar Budaya untuk Mimbar TV di Mimbar Umum begitu. Nah, acara ini merupakan siaran Mimbar Budaya ini merupakan partisipasi atau atensi Mimbar Umum terhadap perkembangan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Nah, kali ini, di awal tahun 2023 ini, kita memulai materinya. Wah, ini tamu perdana kita ini. Wah, kalau tahun lalu, tamu perdananya adalah Dr. Safwan Hadi Umri, M.Hum, seorang kritikus, seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang akademisi. Nah, kali ini tidak kalah. Pembuka siaran kita pada awal tahun ini adalah juga seorang seniman, seorang tokoh teater yang ada di Sumatera Utara, seorang akademisi, seorang guru, seorang tenaga pengajar, semuanya lah, yaitu Kakanda Doktoranda Fauzia Adla Hasibuan. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Salam budaya. Iya. Ya, Kak Fadla ini sehari-hari sebagai guru
di SMA swasta Harapan 1 Medan. Wah, ini beliau ini sejak awal, mungkin sejak masa muda ini ya di sekolah itu ini kayaknya ini harus dapat anu juga nih, reward juga, dapat penghargaan juga ini dari Yayasan Harapan ini, ya kan? Nah, Kak, kita kali ini bincang-bincang lah dulu tentang aktivitas kakak lah itu ya. Di sela-sela apa namanya, dahulu itu mengajar sekolah itu saya dengar gitu kakak aktif di dunia teater itu. Bagaimana Kak perkembangannya? Alhamdulillah dengan kami kan waktu itu pakai kurikulum 2013. Jadi di situ kan kita diberikan kebebasan bagi siswa itu untuk bagi guru dan siswa untuk melakukan namanya mulok, muatan lokal waktu itu. Ya. Jadi pengembangan bidang studi bahasa Indonesia ya. Jadi waktu itu kita buka muloknya sastra, film, kemudian dan teater. Jadi anak-anak diajarkan cara menulis puisi, cara membuat cerpen, kemudian cara membuat artikel, tuh menulis dalam sastra. Dan berikutnya bagaimana dia tampil berekspresi dengan ilmu teaternya. Setelah itu ada film, bagaimana dia membuat film, bergerak dalam film. Ya dari teknik kamera, meliput gambar, sampai kepada berperannya seorang aktor dan aktris. Itu bentuk apa Kak? Ekstrakurikuler atau? Ekstrakurikuler namanya. Makanya dibuat jadi dalam mulok. Lokal. Begitu jadi mulok ya. Ekskul ya, ekstrakurikuler. Iyalah, itu bisa menjadi pengembangan diri ya. Iya, pengembangan diri ya. Pada masa itu kan memang namanya pengembangan diri. Ya kan? Itu termasuk juga lah pengembangan bidang studi jadinya. Benar. Jadi dalam waktu itu istilahnya dengan pengayaan bahasa Indonesia. Yang berbasis karakter ya, jadinya pembelajaran berbasis karakter melalui pengembangan diri ya. Iya. Benar. Dan itu bukan pembelajaran formal misalnya seni budaya gitu ya atau bahasa Indonesia, bukan ya? Tidak, berbeda keren lagi, itu. Beranjak dari sana lah Kakak ya, menggerakkan teater itu ya. Iya benar. Nah, sebelum terjun ke sekolah lah Kak, kira-kira aktivitas Kakak dulu bagaimana Kak di teater dulu? Alhamdulillah kita di teater itu dari masa anak-anak loh. Wih, masa anak-anak pemirsa. Wah, kalah saya ini. Saya mengenal teater itu di Teater Citra tahun Teater Citra ya. 81 waktu kelas 6 SD. Ingat sekali. Naskah yang pertama Air Mata dan Darah. Air Mata dan Darah, karya Nur Aini atau Rosalina gitulah, nggak ingat ya karya siapanya. Jadi waktu itu berperan dalam untuk acara perpisahan SD. Dari situlah awalnya, kemudian barulah langsung ikutlah organisasi, ikutlah teater. Disitulah dididik bagaimana dari dasar bermain teater itu dengan latihan olah tubuh, latihan vokal dan sebagainya. Wah, itu Teater Citra itu di mana ya sekarang? Di Amplas. Di Amplas. Di Amplas, pimpinan almarhum Zulkifli. Zulkifli apa nih? Lubis? Zulkifli aja. Zulkifli aja ya. Banyak nih orang teater nama Zulkifli ya. Di Patria ada namanya Zulkifli Chan ya kan? Wah, itu memang banyak orang teater nih. Nih teman-teman yang namanya Zulkifli ini pasti aktif di teater nih. Nah, bagaimana pengalaman ketika memasuki teater pada masa itu? Tahun 80-an justru teater itu berkembang ya kan, tahun 80-an berkembang. Jadi kan mungkin waktu itu sarana hiburan nggak ada. Mungkin bisa jadi kalau di sekarang kan banyak sarana hiburan. Jadi aktif sekali masyarakat itu untuk menonton teater. Apalagi kan kita waktu itu di dalam komunitas teater serumpun. Di situ ada teater Patria kan. Awak juga di dalamnya. Ada teater Patria, ada Kartupat, ada Sangkuriang, kemudian ada Kolibri. Jadi di dalam serumpun itu diadakan suatu kegiatan, ada parade teater. Jadi pementasan dari kelompok teater serumpun itu. Jadi semakin giat dan semakin termotivasi untuk melakukan pementasan.
Nah, di teater Citra itu anggota teater Serumpun ya, Kak? Dulu ya? Iya, anggota teater Serumpun. Berarti mengapa namanya teater Serumpun itu? Ini perlu juga pemirsa tahu ini. Karena kalau orang-orang teater di Medan mungkin sudah paham ya, paguyuban Serumpun. Nah, supaya pemirsa yang di luar kota ini bisa paham ini, Kak. Iya, benar-benar. Istilah teater Serumpun itu diambil dari teater Sakuntala awalnya. Sakuntala. Waktu itu itulah yang teater tertua di Medan itu ya. Yang dimotori oleh Bapak Mamak Burhan gelarnya Burhanuddin Nasution. Jadi waktu itu dalam kelompok itu yang merasa bahwa satu induk. Satu induk ya. Satu induk Sakuntala. Ada Sangkuriang, ada Kolibri, maka dibentuklah komunitas namanya Teater Serumpun. Iya, Serumpun kekerabatannya. Ya. Perhimpunan dari beberapa kelompok teater ya. Karena satu guru. Satu guru. Ya, dari Mamak Burhan. Mamak Burhan. Burhan, kemudian Ahmad. Iya, Ahmad ya. S, ada ada Suheri Sasmita ya. Iya. Wah, semoga nonton ini. Ada Saiful Anwar. Iya, Saiful Anwar ya. Wah. Nasir Harahap, Bang Nasir. Raswin juga kan? Raswin Teater Kartupan. Itulah dedengkot-dedengkotnya dulu, zaman dulu. Betul. Wah, iya. Jangan lupa Patria, siapa tuh? Kalau Patria ini Bang Amir. Iya. Bang Amir juga termasuk dulu. Termasuk ya, ikut juga ya. Wah, saya pun tidak tahu nih. Jadi hubungan emosionalnya dengan teater Patria itu justru sangat dekat. Sangat kuat dengan ya. teater nasional juga begitu. Oh gitu ya. Jadi artinya bukan mentok-mentok bahwa berinduk satu induk dari Sakuntala itu, tapi hubungan kekerabatan itu justru ya. lebih dekat hubungan emosionalnya. Memang kelompok teater Serumpun itu yang banyak kelompok-kelompok teaternya itu memang mewarnai ya tahun 80-an 90-an ya. Benar. Perhelatan teater di Medan ya. Betul. Di zaman-zaman itulah ada ada peringatan tahun baru kan. Tahun baru malam renungan teater ya. Kan di zaman-zaman itu. Sekarang kan udah lenyap. Iya, nggak ada yang menggerakkan ya. Nggak ada yang menggerakkan. Wah, ini perlulah ini digerakkan lagi nih generasi-generasi penerus nih. Generasi baru Serumpun. Nah, ini sekarang kenapa Kak meredup gitu ya perkembangan teater di Medan gitu? Ya, betul. Artinya mungkin karena zamannya. Zaman kan orang udah malas lagi nonton teater karena banyak tontonan, ada film, ada apa gitu. Tapi mungkin karena fasilitas gedung. Bisa jadi, gedung pula, ya kan, gedung tempatnya kurang pas atau kurang sesuai, jadi orang nonton juga males, ya, atau hanya mungkin pengenalannya ke masyarakat yang kurang, kan seperti itu. Karena dahulu saya lihat kan pergelaran teater dari komunitas Serumpun ini tidak hanya di gedung kesenian, tahun budaya, tapi dari kampung ke kampung saya lihat. Di tanah lapang, di sekolah-sekolah, di balai-balai desa, setiap 17 Agustus gitu ya. Sekarang kok memang mandek ya, setiap perayaan hari besar keagamaan, hari besar nasional gitu ya. Tidak ada pergelaran teater ya. Jadi makanya itu tadi, atau karena selera masyarakat yang berbeda, atau memang kita yang kurang mengenalkan ke masyarakat. Nah, ini bisa jadi. Nah, bagaimana cara kita ya untuk mengubah image itulah, bagaimana supaya kita bisa memperkenalkan kembali teater di tengah-tengah masyarakat gitulah. Nah, ada bermacam-macam cara ya. Seperti di sekolah sendiri kan sudah dibuat itu. Oh, di sekolah ya? Di sekolah dengan teater sekolah. Itu teater yang sekolah kita ya? lakukan, kan. Kemudian ya memang seperti ya dibilang tadi, kita harus terjun ke masyarakat. Memang nggak harus sih di gedung ya. Nggak harus sih di gedung, kita harus di aula, di lapangan dan sebagainya. Jadi langsung kena ke masyarakat. Seperti itu. Langsung bersentuhan dengan masyarakat ya? Iya. Dan mungkin tema-tema teatrikalnya yang harus juga menyentuh ke masyarakat. Kalau terlalu teatrikal kan masyarakat nanti juga nggak ngerti. Oh, itu pula ya. Kan nggak ngerti ya. Jadi mungkin yang bisa diadaptasi langsung ceritanya itu ke masyarakat. Sesuaikan ya. Jadi nggak mesti pakai misalnya lighting yang berat, pakai penataan lampu gitu ya, penataan makeup yang apa gitu ya. Tetap lah harus ada. Tapi maksudnya ide ceritanya itu memang betul-betul menyentuh ke masyarakat. Kita kan kadang untuk unsur teater ini pementasan itu selalu yang sifatnya
apa ya, kias ya, terlalu Iya, kias, mungkin kurang bisa dicerna masyarakat. Iya. Mungkin masyarakat pengennya ceritanya realis, Iya, kita gitu mau ya. menampilkan surrealis, jadi bingung. Iya, Masyarakat nggak ngerti dia kan, jadi apa ini? Iya. Gitu. Ya, seperti dulu kan pernah main di lapangan gitu ya, lapangan di Tanjung Balai gitu ya, di lapangan pasir tahun berapa ya, 89 itu mungkin, itu pakai lampu petroma, pakai lampu petroma gitu kan, belum ada listrik gitu ya, jadi pakai penerangan yang seadanya gitu, teater-teater, jadi yang betul-betul dari rakyat ya. Kemudian saya lihat juga teater Kartupat itu main di halaman kampus gitu ya, di halaman kampus di apa pada siang hari gitu ya. Wah, itu luar biasa juga itu. Iya, benar. Ya kan? Betul yang Kakak katakan itu, bahwasanya orang teater itu memang masuk ke Harus ke masyarakatnya, terjun ke masyarakatnya, jemput bola, sehingga ketika dia main di Taman Budaya misalnya, orang pada berdatang. Iya, benar. Berarti memang militansi saya rasa Iya, yang agak berkurang ya, Kak ya. Betul. Nah, di tengah perjalanan itu, Kak, mungkin adalah sejumlah aktivis teater perempuan ini. Bagaimana menurut catatan Kakak ini? Ya, kita waktu di zaman-zaman kakak itu kan kita udah kenal dengan Kak Nur Aini, istrinya Bang almarhum Zulkifli Chan. Iya. Kemudian sampai sekarang juga ada Rukiah Nasution, ada juga kenal Aisyah Basar dari LKK kan gitu. Banyak sebenarnya aktor-aktor perempuan itu. Jadi mungkin kalau dalam kondisi sekarang, entah mungkin karena udah bersuami, harus patuh pada perintah suami kan gitu kan, harus izin dulu, beda perempuan dengan laki-laki kan. Jadi mungkin di situ juga mengurangi ruang gerak mereka, atau profesi atau profesinya jadi udah terlalu sibuk di kantor, jadi aktivitas untuk berteater itu berkurang, mungkin juga seperti itu. Karena zaman-zaman tonton 60-an 70-an itu banyak juga ya aktris-aktris yang muncul dari Medan ya, Kak? Iya, dari ya. Medan. Misal gini, Kak, kalau kita kenal almarhumah Ibu Ani Idrus. Iya. Ani Idrus. Benar-benar. Itu aktor perempuan itu, Kak? Iya, benar. Betul. Tahun 68 itu dia ikut pementasan ya. 68, 69, 70-an itu. Naskah, beberapa naskah ya, yang diadakan di gedung PWI gitu ya, di Balai Wartawan ya sekarang itu ya, Ibu Ani Idrus gitu, itu naskah Ayahku Pulang atau naskah apa ya yang dia mainkan tuh, Kak ya, itu luar biasa ya. Kemudian ada Rohani Sadli ya, Rohani gitu ya. Nah, itu mungkin catatannya bisa kita lihat juga di bukunya Pak Muhammad TWH. Muhammad TWH di buku Sejarah Teater dan Film Sumatera Utara. Memang, pergerakan aktris ya, aktris-aktris Sumatera Utara, aktris film dan teater kita, itu sangat menghebohkan dunia perfilman juga itu. Mutiara Sani juga termasuk orang Medan ya kan, Sumatera Utara. Mutiara Sani, Asrul Sani. Iya, pada masa awalnya ya, Kak ya. Nah, itu yang masih. Ya, kemudian pada tahun-tahun 80-90-an, selain yang Kakak sebut tuh, mungkin kalau kita singgung Ratna Sarumpait ya kan, kalau mau kita senggol juga itu sebagai warga Sumatera Utara ya kan, bisa juga ya kan, sebagai orang Tapanuli dia ya kan. Nah, itu sampai sekarang dia terus beraktivitas ya di Jakarta. Nah, cuma memang seperti Kakak katakan tadi ya, pergerakan aktivis teater perempuan itu memang melemah ya, Kak ya. Nah, apakah penyebabnya gini, sama mungkin dengan sastrawan atau penyair wanita gitu ya, terus tenggelam. Pertama ketika dia sudah berkeluarga, urusan rumah tangga gitu ya. Kemudian yang kedua ketika sudah bekerja, punya pekerjaan tetap. Kenapa begitu ya? Itu kok masalah klasik ya, romantis sekali itu masalahnya. Karena mungkin mereka terikat gini ya. Kalau Kakak bukan berarti memuji diri atau apa, continue juga melakukan itu mungkin karena kebetulan suami juga orang teater gitu ya, udah silakan lah kau berekspresi lah kau gitu. Jadi mungkin di antara yang perempuan-perempuan itu bukan orang teater suaminya, jadi memahaminya kurang kan, seperti itu bisa jadi. Atau yang kayak Kakak bilang tadi, kesibukan mereka gitu. Bukannya mereka nggak mau melanjutkan, tapi karena kesibukan ini lebih penting kan, kesibukan ini gitu. Jadi mungkin karena itulah. Atau bisa jadi
Karena uang teater itu kurang kali ya. Ya, mungkin media penyaluran ya. Iya, penyaluran bakatnya kurang jelas ini mungkin. Jadi, karena mungkin ya tahun 80-an itu televisi cuma satu ya, Kak? Iya, TVRI. Cuma TVRI. Kita rebutannya di situ, di TVRI. Iya. Jadi main di teater panggung itu supaya bisa main TVRI. Di televisi ya. Betul. Nah, sekarang gitu ya. Tapi mungkin ada production house ya, PH-PH begitu yang bisa melihat lah untuk sekarang kan walaupun tidak ada TVRI seperti yang dulu itu, mungkin PH-PH kita di Medan bagaimana, Kak? Rumah-rumah produksi gitu ya. Kayaknya kurang juga ya, tapi begitu pun kan banyak juga yang melirik aktor Medan loh. Iya. Kan dari Jakarta kemarin lo kayak Ngeri-Ngeri Sedap kan orang Jakarta juga kan, diambil juga orang-orang Medan di sini di dalamnya kan. Ada juga film-film lain kan yang juga merekrut orang-orang Medan kan gitu kalau kita bicara dari situ. Jadi kakak pikir orang Medan ini tokoh aktornya yang memang juga turut diperhitungkan. Kan juga memang dia berkualitas loh, apalagi untuk orang-orang teater sendiri karena memang ditempa dia untuk menciptakan karakter yang memang betul-betul bisa melahap itu naskah, bisa berperan sesuai dengan keinginan sang sutradara. Ya, Ngeri-Ngeri Sedap itu iya kan ya orang Medan itu. Kalau mau kita klaim juga Rita Matumona. Iya kan? Iya, ada Matumona, teater koma itu ya kan? Iya. Orang Medan gitu ya, orang Sumatera Utara karena ayahandanya dulu seorang jurnalis, seorang sastrawan, seorang novelis hebat. Betul. Ya Pak Matumona itu, wah itu Boru Parinduri. Matumona dia gitu. Dia juga aktif melihat ke Sumatera Utara tentang teater itu kan juga mau datang, mau lihat kayak mana kondisinya kan. Nah, kalau lihat perkembangan sekarang dibandingkan yang lalu, terus bagaimana lah untuk yang akan datang nih, Kak? Untuk perkembangan teater perempuan atau perempuan teater gitu, Kak? Ya, seperti yang kakak bilang tadi, bahwa perempuan itu memang punya keterbatasan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, itu tadi kan. Karena mau tak mau, apalagi kita dalam Islam, kalau udah bersuami harus ikut perintah suami. Kalau suami bilang jangan, dia kan nggak bisa melakukannya gitu. Cuma saja bagaimana kita perempuan ini motivasi diri kita sendiri meyakinkan suami bahwa yang kulakukan ini bagus loh untuk kebudayaan loh kan gitu kan. Karena dari bekal teater ini untuk menunjukkan karakter, untuk membangun sebuah karakter itu sangat luar biasa kakak pikir. Karena kita diajak untuk bersimpati, untuk memahami orang lain gitu kan, untuk berani berbicara. Jadi itu sangat mendukung ketika kita memang mengajar di kelas. Itu sangat mendukung sekali. Jadi terutama kan guru. Jadi modal dasar berteater itu sangat mendukung. Dan kalau dibilang perempuan ini harus harus berusaha untuk tetap berteater gitu, tetap berteater dengan motivasi diri sendiri sebenarnya kan. Jadi kepedulian kita janganlah lenyap begitu saja teater ini. Kayaknya di sekarang ini justru semakin digiat-giatkan loh Pak Yadi kan. Karena yang organisasi perempuan seperti Tena sendiri kan buat pementasan kan, Tena buat pementasan. Kemudian yang pemainnya perempuan. Iya, ada perempuan Kak Rosnani Lubis kan. Terakhir apa? Kak Nani ya. Kak Nani kan. Jadi apa mereka terakhir itu nggak ingat kakak apa yang judulnya di Taman Budaya kemarin? Apa judulnya itu yang Penjajah Kereta Sorong atau Rapel Pensiun atau bukan Rapel Pensiun, Penjajah Kereta Sorong kayaknya. Atau penagih hutang ya. Mungkin lah nggak Anton Chekhov ya. Nggak ingat juga. Jadi itu kan sebetulnya dari pemerintah sendiri kan ada juga ya dukungan ke sana untuk mengaktifkan perempuan itu lagi, orang-orang teater itu lagi. Apalagi sistem yang sekarang loh kan juga makin digerakkan dengan dramatic reading. Nah, itu kok sekarang kan? Sekarang udah berkembang lagi gaya pula ya. Udah buat pertunjukan dramatic reading. Orang datang versi baru. Jual tiket atau dia jual apa dengan sponsor gitu ya. Laku dia pula ya. Dia menghafal naskah lagi. Dia cukup baca naskah kan.
Padahal dramatic reading itu hanya sekedar membaca teks. untuk latihan ya, Iya, untuk latihan. Justru sekarang itu yang sedang lagi dipopulerkan dengan cara seperti itu. Jadi kakak pikir itu juga memotivasi kita loh, memotivasi kita kan, bagaimana untuk beradaptasi, berkompetisi lagi. Iya. Nah, termasuk juga ini, terutama ini mungkin penggeraknya yang kakak sampaikan tadi, sekolah ya kak ya? Iya. Sekolah, Benar, kemudian kampus ya, lembaga-lembaga pendidikan formal, ya, bapak dan ibu guru, terutama ibu-ibu guru juga bisa menggerakkan teater ya, bisa menggerakkan teater di sekolahnya. Iya. Teater, apalagi sekarang zaman sudah guru-guru ya diminta untuk bergerak ya, guru yang inovatif, guru yang kreatif, guru yang produktif gitu ya. Iya. Nah, ada pula program pemerintah guru penggerak ya kan. Nah, program guru penggerak ini sebetulnya terlambat kak. Guru udah bergerak duluan, udah bergerak duluan gitu ya kan. Udah lari pun ya kan, baru disuruh gerak. Iya, berarti memang untuk memotivasi. Iya, benar-benar. Tetap bergerak, tergerak dan menggerakkan supaya tidak melempem gitu kan, menggerakkan siswa. Gitu kan. Iya. Artinya ada sambutan dari pemerintah justru lebih bagus kan gitu kan. Iya, dan memang di pemerintahan itu sebetulnya kan ada ya anggaran di satker ya. Itu ada pemberdayaan perempuan, anak itu kan. Nah, dari unsur seni ini, seniman-seniman perempuan ini sebetulnya perlu juga bekerja sama ya, berkolaborasi lah dengan instansi yang ada gitu ya, bahwasanya mereka juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan melalui seni dan budaya. Yaitu teater gitu kan. Kenapa? Karena teaternya betul-betul membentuk karakter ya kayak karakter anak-anak bangsa gitu ya, anak-anak bangsa gitu. Jadi teater ini bisa menjadi media diseminasi, media sosialisasi pesan-pesan pembangunan lah gitu. Jadi nah, bapak-bapak yang berada di pemerintahan ya, di instansi terkait ya, itu supaya bisalah mengolaborasikan gitu. Nah, sementara kelompok-kelompok teater yang memang yang dibiayai oleh masyarakat ya, semoga memang masalah kakak tadi katakan yaitu gedung kesenian. Nah, ini Taman Budaya kita kan masih gedung kesenian kita masih belum ada lah ya, masih belum jelas. Setelah Taman Budaya hijrah, Taman Budaya itu masih belum jelas, ya kan? Nah, apa yang perlu kakak tuntut kepada pemerintah tentang hal ini kak? Janji-janji pemerintah itu loh tentang gedung kesenian. Iya, memang kita tetap butuh kan. Kita jadi arahnya dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang punya taman budayanya bagus, gedung keseniannya ada, kita sama sekali nggak ada. Memang teater itu mentas di mana aja bisa, tapi kita butuh wadah, tempat, ya kan. Jadi untuk komunitas semua teater, seni itu kan banyak. Ada seni tari, seni sastra, teater, film, kan semuanya ada di situ. Jadi pusatnya lah yang kita butuhkan gitu kan. Jadi artinya kalau tadi kita diiming-imingi buat gedung kesenian yang lebih bagus, yang berkualitas, sementara sampai sekarang juga belum ada gitu kan. Dan itu jadi rasanya tuntutan kita, jadi loh kepengen lah, kami kan juga manusia, orang warga Sumatera Utara yang juga punya hak loh. Ingatlah kami kan gitu kan. Jadi memang sepertinya seniman ini gimana ya? Memang tidak dilibatkan atau gimana ya? Mungkin teater ini seperti merasa dianak tirikan ya, iya kan? Kalau tari coba kita lihat, iya kan? Seni tari itu bentar tari. Ruang ekspresinya ya, mereka bisa saban hari ya. Pemerintah ya melalui dinas-dinas terkait juga menggerakkan potensi tarinya yang lebih besar ya. Tari, kemudian di situ musik gitu ya. Ketimbang sastra dan teater. Wah, ini sastra dan teater ini seperti anak tiri nih. Di tubuh. Padahal sebenarnya kita bisa berkolaborasi bagaimana maunya ya penampilan itu kan gitu kan. Nggak harus mentok ya. Mungkin ya mereka kalau misalnya teaternya nanti terlalu lama, terlalu banyak. Kita kan bisa menyesuaikan dengan situasi seperti apa kan. Jadi yang sifatnya menghibur, yang nggak monoton, itu kan udah kerjanya kita.
Cuma kepercayaan pemerintah aja mungkin yang kurang. Padahal teater ini kan seni yang kolektif. Benar. Semua cabang seni ada di situ ya. Seni rupa, seni tari, seni musik, seni sastra gitu. Nah, baik pemirsa, pada awal tahun ini kita bincang-bincang tentang teater ya. Teater Sumatera Utara, khususnya teater perempuan dan perempuan teater gitu. Untuk mengawali pembuka tahun dalam Mimbar Budaya dengan narasumber kita tokoh perempuan. Wah, Kak Fauzia Adlah, ini sering kami panggil Fadla, Kak Fadla. Jadi akronim gitu ya. Fauzia Adlah gitu. Ini memang bergerak sejak awal di teater. Beliau ini kakak senior saya di Universitas Negeri Medan, di IKIP Negeri Medan, sama-sama dari Bahasa Indonesia, ya Kak ya. Wah, pernah aktif di Dewan Kesenian Medan juga. Wah, lama beliau di Dewan Kesenian Medan. Jadi kalau dari mau DKSU loh. Sampai DKSU ya, sampai sekarang ya. Nah, dulu kalau bicara tentang Festival Budaya Melayu dengan kakak inilah selalu jadi panitianya di DKM ya, masa Pak Batiar Japar ya. Iya. Jadi wali kota. Karena kita pernah berjumpa Bu Anita Kailisa dari Atmo, pernah berjumpa kantor DKM ketika di kantor Balai Kota Lama, kemudian di Lapangan Merdeka gitu ya. Wah, itu memang seru. Pemerintah pun luar biasa ya. Wali kota ya mantap. Dicari wali kota seperti Pak Batiar Japar lah, ya kan? Yang betul-betul menomor satukan kebudayaan, ya. Beberapa kali juga Pak Batiar Japar juga baca puisi dengan penyair-penyair Sumatera Utara di televisi, di TVRI. Saya menonton gitu-gitu, senior-senior saya nih baca puisi gitu ya, beserta wali kota Batiar Japar. Kita carilah pemimpin Medan yang betul-betul mencintai kebudayaan, gitu. Barangkali ini perbincangan kita tentang Mimbar Budaya kali ini, kita sudah bicara tentang pendidikan, bicara teater, kemudian kita juga mengkritisi keadaan. Semoga tahun 2023 ini perhelatan teater di Medan dan di Sumatera Utara ramai kembali, sebagaimana perkembangan teater di Indonesia yang juga selalu ramai. Ya, dalam hal ini memang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menggelontorkan dana abadi kebudayaan. Sebetulnya di sini kesempatan juga bagi kita pegiat teater, baik laki maupun perempuan ini, untuk berpartisipasi lah tahun 2023 ini melalui dana kebudayaan itu. Nah, ada Dana Indonesia gitu. Itu ada aplikasinya itu. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Oh ya, sebelum saya tutup, Kak, mungkin ada kata-kata penutup dari Kakak. Silakan, Kak, untuk pemirsa. Gimana ya dalam menyikapin ini, mudah-mudahan pemerintah itu bisa memotivasi kita, mengulurkan tangan bagaimana bekerja sama dengan seniman-seniman untuk membentuk atau menyajikan media kebudayaan, tampilan atau apa. Seperti zaman-zaman waktu seperti yang dikatakan Pak Suyadi tadi, ada malam Melayu gitu kan, Festival Budaya Melayu, atau mungkin nggak salah juga kiranya kalau pemerintah membuat event berkaitan dengan budaya Melayu kah, budaya Minang kah, budaya Jawa kah, budaya Tapsel kah. Jadi memang benar-benar di situ sangat dibutuhkan seniman teater, seniman tari, semua seniman bisa bergabung di situ. Jadi jangan pemerintah hendaknya bisa bekerja sama dengan para seniman untuk memotivasi atau memberikan tampilan bagaimana budaya ini tetap terjaga dan lestari di dalam event-event tertentu. Jadi secara rutinitas antara seniman dan masyarakat itu jangan ada terpisah. Jadi program-program pemerintah mungkin bisa disampaikan melalui media teater, media seni di dalam pemerintahan kita. Jadi saya pikir peran pemerintah sangat besar sekali untuk memotivasi atau untuk mendukung sepak terjang seniman ini. Seniman tetap berkarya, tapi tetap perlu wadah dan tetap perlu sambutan uluran tangan dari pemerintah tentunya. Ya,
Pemirsa, demikian tadi sudah ditutup oleh Kak Fadlah tentang tema kita hari ini. Sekadar tambahan bagaimana supaya teater juga bisa mengisi ruang-ruang publik. Selain supaya pemerintah perhatian terhadap kesenian kebudayaan, juga teater juga bisa mengisi ruang-ruang publik di mana saja berada. Barangkali sampai sini perjumpaan kita dalam acara Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Sampai bertemu pada edisi berikutnya. Simak terus. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya, supaya pemirsa terus bersama kami dalam siaran ini. Demikian tim redaksi Mimbar Budaya, pemimpin umum Bapak Muhammad Hasbi Alfaus Lubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin, pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, teknisi Jaim Jaki Sanjaya, dan Rizky. Saya sendiri selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu. Salam sehat selalu. Salam seni budaya Indonesia. Ahoy, horas, majua-jua. Enjua-jua, yahomu, di sana, kulonun, tadi salam pehaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum Kak. Iya. Minum lagi. Ngeteh, ini budaya teh juga nih.